Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il amilin fid dharain amin. Bab salatul jamaah ila qawlihi ahaqqun nas bil imamah. Orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Al-aula biha, orang yang paling utama menjadi imam adalah al-imamur ratib alladhi min qibalil hakim, yaitu imam yang memang sudah ditunjuk untuk menjadi imam tetap oleh pihak pemerintah. Misalnya di suatu daerah masjidnya ditentuin sama pemerintah, sudah diseleksi bahwasanya si fulan harus menjadi imam di tempat di masjid tersebut untuk menjadi imam rutin, maka dia lebih afdal karena sudah ditunjuk oleh penguasa. Tapi kalau tidak ditunjuk oleh penguasa, maka yang harus lebih didahulukan urutannya adalah al-afqah, orang yang paling paham di antara mereka dalam ilmu agama. Itu yang nomor satu. Kemudian setelah itu urutan kedua, tsummal aqra, orang yang paling bagus bacaan Al-Quran. Bukan paling bagus suaranya, paling bagus bacaan Al-Quran, tajwidnya, tartil, paling bagus dia bacaannya. Itu urutan nomor dua. Berarti kalau ada orang bagus baca Al-Qurannya, tajwidnya, sama orang yang lebih paham urusan agama, mana yang lebih dahulukan? Yang lebih paham urusan agama. Setelah itu urutan kedua, baru yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Kemudian yang ketiga, urutan ketiga, tsummal awra, kemudian orang yang paling wara' di antara mereka. Apa itu wara'? Orang yang berhati-hati dengan sesuatu yang syubhat, yang belum jelas halal atau haramnya, dia tinggalkan. Apalagi yang haram, yang syubhat saja, yang belum jelas halal atau haramnya, dia tinggalkan. Itu orang namanya wari'. Nama sifatnya wara', orangnya wari', sifatnya wara'. Nah, di antara mereka siapa yang paling berhati-hati dengan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram? Nah, itu urutan nomor tiga, dia ditunjuk jadi imam tuh. Kemudian thumma sabiqu ilal Islam, urutan yang keempat, siapa yang duluan masuk Islam. Nah, kalau semuanya memang dari dulu Islam, ya berarti tidak ada yang lebih dahulu. Tapi kalau memang di situ memang golongannya orang-orang yang baru masuk Islam semuanya, maka cari yang paling lama masuk Islamnya, gitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tsumman nasib, kemudian orang yang keturunan baik-baik, orang tuanya dari keturunan yang baik-baik, orang soleh, orang baik. Nah, itu urutan nomor 5. Tsumma hasanudz dzikri, kemudian orang yang baik penyebutannya. Dia kalau mengucapkan sesuatu baik ucapannya. Nah, kemudian thumma nadhifus thawb, kemudian yang ketujuh, orang yang paling bersih bajunya. Di antara yang ada tu, mana yang bajunya paling bersih? Nah, itu yang lebih dahulukan. Yang kedelapan, thumma nadhiful badan, orang yang paling bersih badannya. Yang kesembilan, thumma tayyibus sun'ah,
orang yang perilakunya baik, sehari-harinya perilakunya baik. Itu nomor 9. Nomor 10, thumma hasanus sauti. Kemudian nomor 10, suaranya yang paling bagus. Jadi bukannya yang jadi imam tuh, yang diangkat tuh nomor 1 suaranya paling bagus, bukan. Nomor 10 tuh suara paling bagus tuh nomor 10. Summa ini 11, summa hasanus surah, yang tampangnya paling ganteng. Nomor 11. Ya mungkin kalau yang jadi imam tuh tampangnya paling ganteng tuh, makmum tuh lebih enak gitu salatnya gitu kan. Fa in istawau uqri'a bainahum. Kalau semuanya sama, kriterianya semuanya ada. Di antara mereka tuh ada berapa orang yang kriterianya, sifatnya seperti ini ada, maka diundi lah di antara mereka tuh, atau dipersilakan siapa yang mau maju di antara mereka, atau diundi. Nah gitu. Makanya lihat dulu, apalagi kalau di antara mereka tuh ada orang yang sudah ahli fikih, tajwidnya bagus, kemudian masuk Islam sudah lama, udah jelas, keturunan baik-baik, nyebutnya bagus, ya, penyebutan dia itu bagus, baju bersih, badan bersih, perbuatan bagus, suara bagus, penampilan bagus, muka tampan. Itu lebih dahulu kan tuh. Pokok intinya tapi itu muka tampan tuh nomor 11. Nomor 1 paling pintar, paling paham urusan agama lo. Nah, makanya tuh kalau cari imam tuh yang paling paham urusan agama. Karena imam ini kalau salah dampaknya bisa ke makmum nanti. Kan? Yang paling paham urusan agama. Jadi tidak ada disebutkan di sini yang paling tua umurnya. Tidak ada. Tidak ada. Kadang-kadang mohon maaf nih, kadang-kadang, tapi sekarang udah ndak ya. Kadang-kadang tuh mohon maaf, ada di beberapa tempat orang tuanya tak sadar diri, ya, mentang-mentang dia sudah tua harus dia jadi imam. Padahal di sini tidak ada disebutkan tuh dalam fikih, tidak ada disebutkan yang jadi imam itu harus yang umurnya lebih tua. Tidak ada. Dari semua kriteria tadi tidak ada satu pun disebutkan orang yang lebih tua. Nomor 1 itu yang paling paham ilmu agama. Yang kedua baru yang paling bagus bacaannya. Nah, cuma kalau di masjid itu ada orang tua, paham ilmu agama, bacaan pun bagus, alangkah lebih baiknya beliau yang kita suruh, kan gitu. Beliau yang didahulukan. Nah, itu kan lebih bagus. Nah, tapi kalau tidak, maka harus kita ikuti aturan agama. Walaupun ada yang lebih muda, kalau dia lebih paham urusan agama, maka dialah yang dimajukan. Nah, itu aturan syariat seperti itu. Kemudian imamatul adli aula minal fasiq wa in kana al fasiqu aqra wa afqah. Nah, itu coba lihat. Orang adil, orang soleh artinya. Orang adil itu orang soleh. Orang soleh, orang baik jadi imam itu lebih utama, lebih baik daripada orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak baik. Fasik itu kan definisinya orang yang pernah melakukan dosa besar sekali atau melakukan dosa kecil terus menerus, tapi ketaatannya tidak mengalahkan dosa kecilnya. Itu kan jadi fasik tuh. Nah, kalau ada orang soleh sama orang fasik, orang fasik ini lebih alim, lebih bagus bacaannya dari orang soleh. Mana yang lebih dahulu kan? Orang soleh. Tapi tak ada bodoh-bodoh amat dia orang soleh ya. Artinya dia paham lah gitu, paham urusan agak paham gitu tentang sholat tuh dia paham, bacaan pun benar. Cuman orang fasik ini lebih alim, lebih bagus bacaannya. Mana yang dahulu kan? Orang soleh ini. Walaupun dia tidak seperti alimnya orang fasik. Kenapa? Li'annaha aqrabu lil qabul. Karena
kalau orang soleh yang menjadi imam itu lebih dekat untuk diterima solatnya oleh Allah SWT. Jadi ada orang alim nih, orang alim, paham ilmu agama, bacaan bagus, tapi 3H, halal haram hantam. Orang alim macam itu, maka jangan suruh dia jadi imam. Cari yang soleh, yang soleh tapi paham ya, yang soleh tapi paham ilmu agama, walaupun pemahamannya dalam ilmu agama di bawahnya orang fasik itu tidak apa-apa. Jadikan orang soleh itu lebih dekat untuk diterima solatnya. Kemudian imamatul baligh aula minas sabi wa in kana as-sabiyyu aqra wa afqah. Orang yang sudah baligh menjadi imam itu lebih diutamakan, lebih baik daripada anak kecil, walaupun anak kecil itu yang belum baligh itu lebih pintar ilmu agamanya dan lebih bagus bacaannya. Misal ada anak kecil sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Misalnya ada anak kecil umur 12 tahun misalnya. Anak kecil ini belajar ilmu agama, alim, paham ilmu agama, kemudian bacaannya bagus. Kemudian ada orang yang sudah baligh. Di situ orang yang sudah baligh ini tahu tata cara sholat yang benar, tahu menjadi imam, bacanya pun betul. Cuman ilmunya di bawah anak kecil ini yang belum baligh. Mana yang dijadikan imam? Orang baligh. Orang baligh ini yang dijadikan imam, bukan anak kecil yang belum baligh yang pintar dan bagus bacaan itu, bukan. Walaupun dia pintar bagus, tapi dia belum baligh. Lebih bagus yang sudah baligh. Kalau anak kecil itu dijadikan imam bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya sekitar 7 tahun. Apa itu mumayyiz? Bisa makan, minum, cebok sendiri. Kalau ada anak kecil bisa makan, minum, cebok sendiri, jadi imam boleh. Sah solatnya sah. Nah, cuman kalau ada yang baligh lebih bagus suruh yang sudah baligh jadi imam. Kemudian kenapa tidak didahulukan yang baligh daripada anak kecil? Lil khilaf fi imamati sabi. Karena ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang sahnya imamnya anak kecil yang sudah baligh atau belum. Ada yang ulama yang bilang sah anak kecil kalau belum baligh itu, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak sah. Maka untuk keluar daripada perbedaan pendapat itu lebih bagus cari yang sudah baligh aja gitu. Kemudian imamatul hurri aula min imamatil abdi. Imamnya orang yang sudah merdeka lebih bagus daripada imamnya seorang budak. Ini zaman dulu nih. Kemudian wal muqim minal musafir. Nah, orang yang muqim, yang bukan bepergian, menetap, itu lebih bagus jadi imam daripada musafir. Kalau ada muqim sama musafir solat berjamaah, lebih bagus yang jadi imam tuh yang muqim, bukan yang musafir. Itu lebih bagus. Kemudian wal halal min waladiz zina. Ada anak dari hasil yang halal, ada anak zina. Mana yang lebih bagus jadi imam? Anak yang dari hasil yang halal. Kalau ada anak zina sama anak yang hasil halal, mau sholat jamaah, yang lebih bagus yang mana? Yang anak hasil halal daripada anak zina. Kesian kan anak zina kan? Padahal bukan dia yang berbuat, orang tua yang berbuat, tapi dampaknya lari ke dia. Nah, bukan hanya itu dampaknya nih, banyak kan dampaknya. Kalau anaknya laki-laki, anak zina, kalau laki-laki tak bisa nasab kepada bapaknya, tak bisa bin kepada bapaknya. Yang kedua, kalau bapaknya meninggal tidak dapat harta warisan. Yang ketiga, dia tidak bisa jadi wali nikah untuk saudari-saudari perempuannya. Kenapa? Karena dia bukan saudara seayah, tapi saudara seibu. Anak zina kan saudara seibu. Tuh, tidak bisa dapat harta waris dari bapaknya, tidak bisa nasab kepada bapaknya, kemudian tidak bisa jadi wali nikah untuk saudari-saudarinya. Kalau bapak tidak ada, kakek sebelah bapak tidak ada kan, wali nasab kan lari ke saudara. Kan wali nasab kan bapak, kalau tidak ada kakek sebelah bapak, kalau tidak ada saudara. Nah, saudara ini kalau dia anak zina tidak bisa jadi wali untuk saudarinya. Tuh, kalau laki-laki. Kalau perempuan, dia tidak bisa binti kepada bapaknya. Yang kedua, kalau bapaknya meninggal tidak dapat harta warisan. Yang ketiga, kalau dia mau nikah, bapak dan kakeknya sudah tidak ada, saudaranya tak bisa jadi wali nikah dia, karena bukan saudara seayah, saudara seibu. Yang keempat, dia tidak mahram dengan bapaknya, tidak muhrim dengan bapaknya. Anak zina itu tidak muhrim sama bapaknya. Bahkan
dalam kitab Fathul Qarib itu disebutkan, bahkan kalau bapaknya mau ngawini dia boleh, tapi hukumnya makruh, tapi halal, sah nikahnya. Bapak zina nih mau nikahi anak zinanya perempuan, boleh hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan mahram. Bapak zina itu tidak mahram sama anak perempuannya, anak perempuan zinanya itu tidak mahram. Jadi dia kalau mau nikahi anak zinanya sah, cuman makruh hukumnya. Makruh itu tidak disenangi dalam Islam, tapi sah nikahnya. Sebaliknya kalau anak zina itu laki-laki mau nikahi ibunya tak boleh. Kalau anak zina laki-laki mau nikahi ibunya tak boleh, karena dia keluar dari rahim ibunya tersebut. Dia anak ibunya, anak ibu. Tapi dia kalau anak perempuan bukan anak bapaknya, bukan. Ustaz, apa bukan anak bapaknya, Ustaz? Beb, apa bukan anak bapaknya, Beb? Kan kalau tes DNA kan bapaknya sama. Iya, tes DNA sama. Cuma kalau dalam Islam tidak dianggap anak, tidak dianggap anaknya. Kenapa? Nyoblos sebelum hari H. Tak sah. Nah, tuh. Kalau laki-laki 3, tidak bisa bin kepada bapak, dan dapat harta warisan kalau bapaknya meninggal. Kalau dia tetap mengambil harta warisan dari bapaknya, berarti dia mengambil harta orang lain. Kan milik orang lain tuh, diambil lah, dan dapat dia harta warisan. Dan kemudian dia tidak bisa menikahkan saudari perempuannya. Itu laki-laki 3, kalau perempuan 4. Tidak bisa binti kepada bapaknya, tidak bisa dapat harta warisan dari bapaknya, tidak bisa dinikahkan oleh saudaranya. Yang keempat, tidak mahram dengan bapaknya. Makanya kalau anak zina itu cium tangan bapaknya, dosa, batal wudu. Buka kerudung depan bapaknya, dosa. Buka aurat depan bapaknya, dosa. Kenapa? Bukan mahram. Kesian kan? Kesian si anak gara-gara bapaknya. Nah, makanya diperbolehkanlah dalam Islam itu nikah, bahkan disunnahkan. Bahkan orang kalau dia tidak nikah bisa zina, wajib dia nikah. Nikah itu kadang-kadang bisa wajib hukumnya. Kalau orang tidak nikah bisa zina, maka harus dia nikah, menjadi wajib tuh hukum nikah. Kemudian kalau dia punya istri 1, istrinya haid atau nifas panjang, atau lagi sakit atau lagi capek, syahwat dia naik, dia pengen berhubungan, daripada zina, dosa besar, daripada selingkuh, Allah boleh kan nikah 2, 3, 4 kan boleh, daripada zina. Nah, qulil haqqa walau kana murran, kata Nabi kan, katakan yang benar walaupun pahit. Yang benar katakan benar. Daripada zina, daripada selingkuh, terus nikah. Zina dosa besar. Kalau dapat anak, nah kan kesian anaknya itu tadi, itu seperti tadi. Oh, bagus nikah. 6. Kemudian sunanul jamaah, sunnah-sunnah di dalam sholat berjamaah. Al-awwal, yang pertama, al-qiyam ila shalah ba'da faraghil iqamah, wa qila inda qawlihi qad qamatis shalah. Jadi sunnah sholat berjamaah yang pertama, hendaknya yang mau sholat berjamaah itu berdiri ketika selesai iqamah. Selesai iqamat, selesai, dia berdiri. Atau dia berdiri ketika bacaan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, boleh pilih antara dua ni. Jadi dia boleh berdiri, sunnah ni ya, sunnah. Tapi kalau dia mau berdiri dari pertama, ketika muqimus shalah yang qamat itu membaca Allahu akbar, Allahu akbar, dia langsung berdiri, boleh, tidak apa-apa. Cuman yang disunnahkan berdiri itu ketika mendengar qad qamatis shalah, berdiri. Atau ketika selesai semuanya itu qomat, berdiri, ya, itu dua. Kemudian illa, kecuali iza khafa fawata takbiratil ihram ma'al imam fayaqumu qabla dzalik. Nah, kecuali kalau dia khawatir, kalau dia berdiri ketika qad qamatis shalah atau ketika selesai iqamah, kalau dia berdiri setelah itu, dia khawatir ketinggalan takbir pertama sama imam, maka lebih bagus dia sebelum itu berdiri duluan.
Jadi lebih bagus mendapatkan takbiratul ula ma'al imam tuh. Takbiratul ula ma'al imam tuh takbir setelah imam, itu lebih bagus kita kejar itu daripada mendapatkan sunnah berdiri ketika qad qamatis shalah atau setelah iqamah. Nih contoh nih, nanti misalnya salat Isya, kalau kita berdiri ketika qad qamatis shalah atau setelah iqamat, kita tidak dapat takbir setelah imam, padahal intisarinya salat itu takbir setelah imam. Likulli syai'in safwah wa safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu itu ada intisarinya. Intisarinya salat itu ada pada takbir setelah imam. Jadi ketika imam takbiratul ihram, Allahu akbar, kita langsung takbir Allahu akbar. Lah, itu intisarinya salat itu ada di situ. Pokoknya salat itu ada di situ. Makanya sebelum imam takbir tuh, sebelum imam takbir, kalau kita mau mengucapkan niat itu kan sunnah, mengucapkan niat kan sunnah. Kalau mau mengucapkan niat, mengucapkan dulu. Imam belum takbir nih, kita ucapkan dulu. Misalnya salat Isya nanti, imam belum takbir, kita ucapkan dulu. Usalli fardhan isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lah diam. Ketika imam takbir, Allahu akbar, langsung kita Allah. Jangan ketika imam udah takbir Allahu akbar kita baru usalli fardhal isya'i. Bukan begitu. Ucapkan dulu. Begitu imam sudah Allahu akbar, kita langsung Allahu akbar. Berarti kita pada saat itu mendapatkan intisarinya salat. Nah, saking pentingnya intisarinya salat itu, saking pentingnya takbir setelah imam tuh, sampai-sampai kalau untuk mendapatkan itu harus meninggalkan sunnah berdiri ketika qad qamatis shalah, tidak apa-apa. Yang penting bisa mendapatkan takbiratul ula ma'al imam. Apalagi kalau bisa dapat dua-duanya itu lebih bagus. Ketika muqimus shalah yang qomat qad qamatis shalah atau setelah qomat kita berdiri, dapatlah satu sunnah, kan? Habis itu luruskan shaf segala macam, imam takbir kita takbir, dapat dua sunnah. Nah, kemudian sunnah yang kedua, taswiyatus sufuf wal amru biha wa minal imami akad. Meluruskan, merapatkan shaf dan menyuruh untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Dan yang menyuruh itu lebih bagus dari imamnya. Berarti kalau makmum yang nyuruh juga boleh. Misalnya nih, kita sholat jadi makmum, kita ajak orang, sini, rapatkan, luruskan. Dapat sunnah kita tuh, dapat sunnah. Dapat sunnah nyuruh orang untuk merapatkan shaf. Apalagi yang lebih bagus imamnya yang nyuruh. Nah, kan ada hadis Nabi itu. Apa kata Nabi? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Kalau sufuf min iqamatis shalah. Yang kedua, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Kalau shaf min tamamis shalah, apa artinya? Sawu sufufakum, kata Nabi. Hadis tuh. Luruskan, rapatkan shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya shaf yang lurus dan rapat itu, karena sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf itu min iqamatis shalah, termasuk mendirikan salat. Yang kedua, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan shaf kalian. Fa inna taswiyatas shaf, karena sesungguhnya meluruskan, merapatkan shaf min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan salat. Nah, itu diucapkan tuh. Diucapkan khususnya dari imam itu lebih sangat dianjurkan. Itu sunnah. Sunnah itu. Bukan begini. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang ketika mau sholat jamaah bilang begini, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Yang makmum menjawab, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa begitu tuh. Saya banyak ketemu tuh di masjid-masjid tuh. Imamnya bilang as-salatu jami'ah rahimakumullah. Makmum menjawab, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tuh. Itu kalau mau sholat jenazah, mau sholat jenazah.
mau solat Idul Fitri Idul Adha, mau solat bukan, mau solat gerhana bulan, gerhana matahari. Misal orang udah berkumpul nih, mau solat jenazah, mayat udah di depan, orang duduk-duduk nih, mau nunggu sholat berjamaah. Nah, kita nyuruh orang sholat tuh, sholatu jami'ah rahimakumullah. Nah, itu tuh ngajak orang sholat. As-sholatu jami'ah rahimakumullah tuh ngajak orang sholat, bukan ngeluruskan shaf, bukan. Orang lagi duduk-duduk nunggu sholat gerhana. Nah, ketika udah siap semua, imam pun berdiri mau sholat gerhana, imamnya ngomong as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu nyuruh mereka bangkit. Nah, kalau sudah berdiri di shaf, baca lagi sawu sufufakum. Nah, baca kayak tadi tuh, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah, sawu sufufakum fa inna taswiyatus shaf min tamamis shalah. Jadi as-sholatu jami'ah rahimakumullah itu untuk agar mereka bangkit melaksanakan sholat, ngajak mereka untuk sholat. Sedangkan kalau untuk meluruskan shaf, bukan itu. Meluruskan shaf itu tadi itu sawu sufufakum. Nah, itu untuk meluruskan shaf. Nah, kalau dia tidak tahu hadisnya, kayak tadi tuh tidak tahu hadis bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Arabnya hadisnya, udah dia ngomong bahasa Indonesia aja, luruskan, rapatkan shaf-shafnya, karena shaf yang rapat, yang lurus termasuk kesempurnaan sholat. Tidak apa-apa ke bahasa Indonesia. Kalau dia tidak tahu bahasa Arabnya, ke bahasa Indonesia tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, jahrul imam bitasmi' wa takbir lil ihram wal intiqalat wassalam. Imam mengeraskan suara ketika salat jamaah. Imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan takbiratul ihram kah, atau takbir ketika pindah-pindah rukun tuh, ketika mau ruku Allahu akbar, besarkan suaranya. Ya Allah liman hamidah, itu besarkan suaranya. Wa tasmi', tasmi' itu ketika sami Allahu liman hamidah, besarkan suaranya. Kemudian assalam, ketika mengucapkan assalamualaikum, besarkan suaranya bagi imam. Kemudian itulah diantara sunnah-sunnah solat berjamaah diantaranya. Nah, kalau ketika salam tuh, ketika assalamualaikum warahmatullah, nah usahakan pipi kanan nih terlihat oleh makmum. Walaupun sebenarnya salam tu tidak wajib noleh, salam tu. Salam tu yang wajib cuma sekali dan tidak wajib noleh. Kalau ada orang salam gini, assalamualaikum warahmatullah, dah cukup. Noleh itu sunnah, dia noleh sunnah. Apalagi kalau nolehnya sampai kelihatan pipi, double sunnahnya dia dapat. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikum warahmatullah. Tapi tidak pakai gini ya, waalaikum warahmatullah, waalaikum warahmatullah. Tidak pakai, tidak ada tu. Nah, babu makruhatil jamaah, bab makruh salat berjamaah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kita insyaallah setelah ini adakan sumbangan. Insyaallah sumbangan ini setiap awal bulan kita kumpulkan, kita belikan sembako, kita bagikan tetangga yang ada dekat masjid ini. Mungkin di antara mereka ada yang membutuhkan beras, minyak dan lain-lain. Nah, kita sumbangan semampu kita lah. Yang mau nyumbang, yang tak mau nyumbang pun tak apa-apa, yang penting hadir. Jangan gagal sumbangan tak mau hadir. Nah, sila sambil dengar azan kita sumbangan.